tidak untuk kemudian dimobilisasi untuk kepentingan calon-calon tertentu. Itu menjadi tantangan bagi demokrasi kita karena akan menjadi buruk bagi konsolidasi demokrasi. Jadi memang publik sudah memahami bahwa Pak Jokowi itu penuh dengan kontradiksi. Sampai situ nggak masalah, tapi kemudian dengan cara-cara menggunakan instrumen negara untuk mengubah aturan, regulasi pemilu hanya untuk melanggengkan membolehkan anaknya memberikan karpet merah untuk anak, itu menurut saya sangat mencederai akal sehat malah. Ya, saya pikir tantangan pemilu 2024 sekarang itu adalah terkait dengan bagaimana mendorong hasil pemilu yang netral dan punya legitimasi yang baik. Karena berbagai indikator yang bisa kita perhatikan itu menunjukkan ada kecenderungan yang ketidaknetralan dan keberpihakan dari aparat keamanan dan juga instrumen kekuasaan. Jadi konteks ini memang sedang ditunggu gitu ya oleh berbagai pihak untuk bisa menjaga bahwa proses kepemiluan kita bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dari kalangan pemerintah, untuk bisa menjaga instrumen kekuasaan itu disikapi dengan sangat bijak gitu ya, tidak untuk kemudian dimobilisasi untuk kepentingan calon-calon tertentu. Legitimasi pemilu di dalam sebuah negara demokrasi menjadi penting artinya. Karena di dalam sebuah demokrasi, pemilu yang bebas dan adil sebagai bagian dari kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Sebaliknya kalau pemilihan umum tidak terlegitimasi atau cacat di dalam proses integritas kepemiluannya, menjadi tantangan atau menjadi hal yang buruk bagi konsolidasi demokrasi. Mengingat saat ini proses pemilu pada tahap pencapresan presiden dan wakil presiden, saya kira penting bagi publik untuk mencermati bagaimana proses penyelenggaraan pemilu terkait dengan seperti apa netralitas presiden ketika putranya maju dalam kontestasi sebagai calon wakil presiden. Saya kira penting bagi presiden untuk menstatementkan tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya formal dan sebagainya, tapi juga turun ke bawah, menginstruksikan bahwa pentingnya menjaga netralitas pemilu. Karena dengan netralitas pemilu, itu akan menjaga marwah demokrasi kita. Kalau misalkan pemilu itu tercederai dengan ketidaknetralan presiden itu sendiri maupun struktur yang dibawanya, itu menjadi tantangan bagi demokrasi kita. Karena akan menjadi buruk bagi konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa statement kenetralan presiden terkait proses penyelenggaraan pemilu penting bagi presiden untuk membuktikan seperti apa yang diinginkan presiden itu sendiri terkait dengan netralitas presiden. Misalkan menegakkan aturan-aturan terkait dengan apa yang sudah diundangkan di regulasi pemilu, juga misalkan terkait dengan netralitas birokrasi dan sebagainya. Karena ini adalah untuk menjamin bahwa proses pemilihan umum di Indonesia tetap sesuai dengan rel yang kita inginkan bersama, artinya tetap dalam konsolidasi demokrasi. Jadi dengan anak presiden maju sebagai cawapres, ya Mas Gibran, lalu bagaimana posisi Pak Jokowi? Persepsi publik hari ini memang melihat agak susah menerima bahwa ketika anak presiden maju sebagai cawapres, presiden bisa bersikap netral. Jadi itu persepsi umum di publik, bagaimana ya? Presiden ketika anaknya maju cawapres, netralnya bagaimana? Jadi sebenarnya jawabannya ya lebih gak mungkin rasanya. Tetapi kan ini ruang persepsi publik yang mungkin harus dipahami oleh presiden, sehingga Presiden Jokowi perlu menindaklanjuti bukan hanya statement atau pengarahan kepada PJ
kepala daerah, kepada TNI Polri, kepada ASN semua untuk netral. Presiden mempesankan yang miring-miring silakan minggir gitu ya, silakan, kemudian yang miring-miring nanti saya ganti, bisa setiap hari. Itu sebenarnya statement Pak Jokowi sudah keras, tetapi jangan sampai kemudian statement itu dibaca publik atau bahkan dipahami oleh bawahannya dengan logika terbalik atau secara kontradiktif sebagai sebaliknya. Karena faktanya ketika hari Senin Pak Jokowi menghimbau mengutarakan soal netralitas kepada aparatur negara, kepada PJ kepala daerah, kejadiannya kan kemudian ketika Pak Jokowi berkunjung ke Bali, ke Gianyar, baliho-baliho pasangan capres-cawapres tertentu, dalam hal ini Ganjar Mahfud, dan kemudian atribut sosialisasi dari PD Perjuangan tuh dicopotin, kabarnya sih kemudian dipindahkan karena alasan estetika. Saya pikir nggak anu banget ya alasan estetika, mungkin dicari-cari pasca kemudian ketika itu menjadi viral dan ribut di media. Ini juga mengindikasikan sebenarnya sehari sudah baru diutarakan kemudian bahwa aparat di lapangan interpretasinya berbeda. Sebaliknya ketika berkunjung ke Sumatera Barat, justru baliho-baliho pasangan capres-cawapres tertentu yang didukung oleh Pak Jokowi, dalam ini Prabowo Gibran, itu justru bertebaran sangat meriah di mana-mana. Ini kan kontradiksi. Jadi memang publik sudah memahami bahwa Pak Jokowi itu penuh dengan kontradiksi. Dulu bicara misalnya banyak hal dalam kalau kita bicara rekam jejak, jangan sampai urusan netralitas ini sebenarnya lebih utopis daripada realistis, kemudian realitasnya di lapangan bisa bertolak belakang. Nah, kalau ini terjadi kan soal yang kemudian digerogoti adalah soal kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Bagaimana pemilu ini seharusnya pemilu berintegritas, berlangsung secara bebas dan adil bagi semua peserta pemilu. Bagaimana penyelenggara pemilu profesional berintegritas. Nah, sehingga ketika ada sinyalemen, ada kecurigaan publik bahwa presiden susah untuk netral karena anaknya sebagai cawapres, justru presiden harus lebih tegas. Bagaimana menertibkan, mendisiplinkan aparat negara. Itu benar-benar konkret dilaksanakan. Jadi kejadian di Gianyar, di Bali, kemudian di Sumatera Barat itu bagaimana respon konkret presiden, bukan hanya soal sepatutnya meminta izin kepada, jadi Pemda meminta izin atau berkoordinasi dengan partai setempat, partai politik ya. Itu kan justru presiden melemparkan lagi persoalan ini. Justru persoalan akarnya adalah bagaimana presiden sungguh-sungguh memastikan bahwa aparatur negara, aparatur sipil negara, ASN, birokrasi, TNI, Polri itu betul-betul netral, sehingga tidak ada mobilisasi aparat TNI, Polri untuk mobilisasi pemenangan, tidak ada pemenangan untuk calon tertentu. Bagaimana ketika proses kampanye dilaksanakan itu benar-benar netral para penyelenggaraan aparat negara, dan juga memastikan bagaimana penyelenggara pemilu itu juga menjalankan pemilu secara profesional, KPU, Bawaslu, dan juga bagaimana yang paling penting di sini adalah ketika memang nanti ancaman ketidakpercayaan publik kepada proses pemilu ini semakin besar, perlu melibatkan elemen masyarakat sipil. Elemen masyarakat sipil itu menjadi backup, menjadi tandem dari Bawaslu untuk benar-benar melakukan pengawasan, pemantauan pemilu, sehingga kira terjadi kecurigaan. Nah, ketika mulai kecurigaan muncul, bagaimana elemen masyarakat sipil bersama media, tentunya masyarakat sipil bersama media betul-betul hadir mengawal pemilu, sehingga memastikan proses pemilu tidak hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, tapi juga justru elemen masyarakat sipil ini bersama media terus mengamati bagaimana misalnya kelakuan aparatur sipil negara, TNI, Polri. Kalau yang miring-miring ya sudah segera dilaporkan kepada presiden, karena kalau yang miring-miring kan juga akan segera diganti oleh presiden. Nah, ini tentu perlu respon yang konkret di masyarakat. Sejauh hanya cuman wacana saja, hanya himbauan saja, malah bisa dibaca sebagai logika terbalik. Ketika presiden mengimbau netral, tangkapan anak buahnya bisa malah justru disuruhnya miring-miring. Nah, gitu kan, jangan sampai ini menjadi bias di ranah publik, bias di aparatur sipil negara, TNI, Polri, karena saya pikir gejalanya sudah mulai beberapa di banyak daerah, di mana justru ada pressure, ada tekanan kepada kelompok politik tertentu yang mudah mendukung capres tertentu, tapi juga kemudian ada fasilitasi kepada kelompok politik tertentu dan kemudian capres tertentu yang memang ini terkait gimana posisi politik presiden. Nah, hari ini sebenarnya publik
kalau dari jajak pendapat yang dilakukan banyak pihak, sebenarnya publik mayoritas sekitar 80-90% mengharapkan bahwa posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah netral, memang harus netral. Nah, tapi dengan kondisi politik hari ini ketika anak presiden maju sebagai cawapres dan presiden sudah dipersepsikan condong atau cenderung tidak netral, cenderung berpihak. Nah, perlu penegasan dan upaya disiplin lain sehingga kepercayaan publik tetap terjaga. Saya pikir ini menjadi usaha kita bersama untuk memastikan supaya pemilu tetap berlangsung secara adil, secara fair, secara bebas, dan juga pemilu ini dengan integritas pemilu bisa menjadi upaya kita bersama. Terima kasih. Soal legitimasi pemilu ketika anak Jokowi gitu, anak Presiden Republik Indonesia jadi bakal calon wakil presiden ikut kontestasi dalam pemilu 2024, itu menurut saya sangat menciderai netralitas, karena netralitas dan juga moral politik di Indonesia tentu saja. Karena kenapa? Salah satunya tadi yang di dalam topik diskusi kali ini, ya presiden tidak akan netral tentu saja. Jadi ini kan jadi sebuah masalah ketika presiden yang masih berkuasa, incumbent, yang tidak lagi punya kesempatan untuk menjadi presiden, kemudian mendorong anaknya untuk menjadi bakal cawapres. Sampai situ nggak masalah, tapi kemudian dengan cara-cara menggunakan instrumen negara untuk mengubah aturan regulasi pemilu hanya untuk melanggengkan membolehkan anaknya memberikan karpet merah untuk anak, itu menurut saya sangat menciderai akal sehat malah.